Selamat datang di channel Return Stoic. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tidak kalah penting. Kenapa persaingan di kampung sangat pesat sekarang? Banyak dari kita mungkin pernah merasakan atau melihat perubahan yang signifikan di kampung halaman kita. Dari peningkatan ekonomi hingga urbanisasi terbalik, berbagai faktor telah berkontribusi pada semakin ketatnya persaingan di kampung. Bagaimana kita bisa memahami dan menghadapinya? Mari kita jelajahi bersama dalam video ini untuk menemukan jawaban dan solusi yang bijaksana tentang kenapa persaingan di kampung sangat pesat sekarang. Di sebuah kampung yang dahulu damai dan tentram, kehidupan berjalan seperti biasa. Para petani bercocok tanam, pedagang menjajakan dagangan di pasar kecil, dan anak-anak bermain riang di tanah lapang. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ada perubahan besar yang terjadi. Persaingan semakin ketat, seolah-olah semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan tercepat dalam segala hal. Kampung yang dulunya berjalan dengan ritme santai kini berubah menjadi arena pertarungan ekonomi. Warung kecil berlomba menawarkan harga lebih murah, toko kelontong semakin mempercantik tampilan demi menarik pembeli, bahkan usaha rumahan pun saling berinovasi agar tidak kalah bersaing. Pak Umar, seorang pedagang beras yang sudah berjualan sejak puluhan tahun lalu, mulai merasakan dampaknya. Dahulu orang-orang selalu datang ke tokonya tanpa banyak pertimbangan. Namun sekarang pelanggan mulai berpindah ke toko yang menawarkan harga lebih murah atau memberikan layanan antar gratis. Di sudut lain kampung, Bu Rini, seorang pembuat kue tradisional, juga mulai merasakan tekanan. Dulu kuenya selalu laris di pasar, tetapi kini banyak penjual lain yang menawarkan kue dengan kemasan lebih menarik. Bahkan ada yang menggunakan media sosial untuk menarik lebih banyak pelanggan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa persaingan di kampung begitu pesat sekarang? Jawabannya ada pada perkembangan zaman. Teknologi telah menjangkau kampung ini. Anak-anak muda yang dulu merantau ke kota kini kembali dengan membawa ilmu baru. Mereka membawa konsep pemasaran modern, inovasi bisnis, dan efisiensi produksi yang membuat persaingan semakin ketat. Dulu, orang-orang berjualan hanya mengandalkan pelanggan tetap, tetapi kini mereka harus aktif mencari pelanggan baru. Media sosial menjadi alat utama dalam bersaing. Toko-toko yang dulu sepi kini mulai menggunakan platform online untuk memasarkan dagangan mereka. Jasa pengiriman mulai berkembang, dan orang-orang tak lagi harus datang langsung ke pasar untuk berbelanja. Selain itu, perubahan gaya hidup juga ikut mempengaruhi persaingan. Masyarakat kini lebih sadar akan kualitas, harga, dan kenyamanan. Mereka tidak hanya memilih produk berdasarkan kebiasaan, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kemudahan akses, pelayanan, dan inovasi. Di satu sisi, persaingan yang semakin ketat ini membuat banyak orang kesulitan beradaptasi. Namun di sisi lain, ini juga membuka peluang besar bagi mereka yang ingin berkembang. Siapa yang bisa berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, dialah yang akan bertahan. Pak Umar akhirnya memutuskan untuk menyesuaikan diri. Ia mulai memberikan layanan antar, menawarkan sistem langganan bagi pelanggan setianya, dan bekerja sama dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Sementara itu, Bu Rini mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kuenya dan berinovasi dengan varian rasa baru. Persaingan di kampung memang semakin pesat, tetapi ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru ini adalah tanda bahwa kampung sedang berkembang. Mereka yang mampu beradaptasi akan menemukan jalan untuk terus bertahan, sementara yang menolak perubahan akan tertinggal di belakang. Inilah realitas zaman sekarang. Dimanapun kita berada, persaingan akan selalu ada. Yang terpenting bukanlah menghindarinya, tetapi bagaimana kita bisa menghadapi dan mengubahnya menjadi peluang. Dunia terus berubah dan kampung-kampung kita pun ikut mengalami perubahan. Persaingan yang semakin pesat bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi justru menjadi tanda bahwa masyarakat kita berkembang. Yang bertahan bukanlah mereka yang hanya mengandalkan cara lama, tetapi mereka yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan melihat perubahan sebagai peluang. Seperti air yang mengalir, kita harus fleksibel dan siap menghadapi tantangan baru. Semoga cerita ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua untuk terus maju tanpa melupakan akar dan nilai-nilai kebersamaan. Karena di balik persaingan,
selalu ada peluang untuk tumbuh dan berkembang bersama. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini bersama Return Stoic. Semoga Anda mendapatkan banyak wawasan dan pemahaman tentang alasan mengapa persaingan di kampung begitu pesat saat ini, serta bagaimana cara menghadapinya dengan bijaksana. Ingatlah bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, dan dengan pemahaman yang tepat, kita bisa menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berkomitmen untuk menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Selamat menjalani hari dengan penuh semangat dan inspirasi.